Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kami ingin mempresentasikan materi hak cipta dari mata kuliah Etika Komputer dan Hukum. Pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan anggota grup dari grup 1. Yang pertama ada Agung Darmawan, yang kedua ada Mary Andani Hutagalung, yang ketiga Muhammad Valen Firdaus, yang keempat Nisa Aulia, yang kelima saya sendiri Sigit Qaurul Rahman dan juga Yuliza Maulina. Next. Oke, pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan latar belakang dari hak cipta ini sendiri. Jadi hak cipta adalah badan hukum yang mengatur kepemilikan dan juga penggunaan karya sastra, musik, dan juga seni. Tujuan dari hak cipta ini adalah untuk memperkaya kekayaan budaya dan informasi masyarakat kita. Cara untuk melakukannya adalah dengan memberikan hak eksklusif dalam eksploitasi dan pemasaran suatu ciptaan sebagai insentif bagi mereka yang menciptakannya. Para founding fathers mengungkapkan hal ini dengan lebih elegan dan insentif bagi dan memberikan sumber konstitusional bagi kekuasaan Kongres untuk memperlakukan undang-undang hak cipta dalam pasal 1 bagian 8 klausa 8 konstitusi yang menyebutkan Kongres akan memiliki kekuasaan untuk memajukan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat dan memberikan hak eksklusif kepada penulis dan penemu untuk waktu yang terbatas atas tulisan dan penemuan mereka masing-masing. Ketentuan ini merupakan sumber dan batasan kekuasaan Kongres untuk memperlakukan Undang-Undang Hak Cipta dan juga paten. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1909, Undang-Undang ini mendominasi abad ke-20 diberlakukan pada tahun 1909 yang disusun secara tidak cerdas dan tidak memiliki definisi penting dan diberlakukan sebelum penemuan atau penggunaan komersial yang luas dari fonograf, film, radio, televisi, mesin fotokopi, komputer, dan beragam media komunikasi lainnya. Termasuk tentu saja internet. Undang-Undang 1909 sering mengalami amandemen ad hoc dan interpretasi yudisial yang tidak terarah. Fitur utama dari Undang-Undang 1909 ini adalah pelestarian perlindungan hak cipta negara, dikenal sebagai hak cipta common law untuk karya yang tidak dipublikasikan setelah sebuah karya diterbitkan dengan cara disebarluaskan ke publik. Bagaimanapun formalitas hak cipta federal dipenuhi atau karya tersebut jatuh ke dalam domain publik. Jika pemberitahuan hak cipta yang sudah dikenal ditempatkan pada semua salinan karya yang diterbitkan, perlindungan hak cipta federal terlampir secara eksklusif diberikan atau diberlakukan di pengadilan federal, asalkan si pemilik hak cipta ini mendaftarkan karya tersebut di kantor hak cipta sebelum memulai gugatan. Next. Selanjutnya di sini ada definisi dari hak cipta. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak ini memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Sedangkan cipta diambil dari kata ciptaan yang berarti menciptakan, mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya. Jadi hak cipta ini adalah salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Definisi hak cipta ini juga dijabarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau Undang-Undang Hak Cipta. Yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak cipta berfungsi untuk menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuannya dari pelaksanaan hukum hak cipta ini adalah untuk melindungi hak eksklusif, hak moral, dan juga ekonomi bagi pencipta karya. Jadi kalau hak eksklusif itu biasanya digunakan untuk mengontrol mekanisme kepemilikan dari karyanya, yang berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan juga menjual satu karya cipta ini harus mendapat izin terlebih dahulu dari si pembuat aslinya. Nah, kalau hak moral itu misalnya walaupun karya tersebut telah dibeli, si pembeli ini juga tetap harus mencantumkan nama pembuat karyanya. Jadi tujuan hak moral itu untuk membuat karya ini akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya gitu.
Dan yang terakhir di hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Misalnya di dalam YouTube ada seorang reuploader gitu atau orang yang mengupload ulang video milik orang lain gitu. Nah, si pembuat asli atau pemilik video asli yang diupload ulang ini dia berhak untuk mendapatkan AdSense atau imbalan ekonomi dari pihak yang menggunakan karyanya tersebut. Karena sebagai pemilik hak cipta, dia tuh memiliki hak eksklusif gitu untuk menggunakan karyanya tersebut gitu. Kecuali si pemilik hak cipta ini nentuin gitu apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karyanya tersebut atau tidak gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada perbedaan hak paten dan juga hak cipta. Paten diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, sedangkan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi jika hak cipta menganut prinsip deklaratif di mana siapa yang mewujudkan ciptaannya terlebih dahulu akan memperoleh hak tersebut, maka dalam paten siapa yang mendaftarkan invensinya lebih dahulu, maka mereka akan memperoleh hak paten. Hal ini karena paten ini menganut prinsip yang disebut sebagai first to file gitu untuk memperoleh bukti yang kuat sebagai pemegang hak cipta serta sebagai perlindungan hukum apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta gitu. Jadi si penciptanya ini cukup mencatatkan ciptaannya ke menteri melalui DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan kalau hak paten harus dilakukan permohonan terlebih dahulu untuk pendaftarannya dan juga ada kemungkinannya untuk ditolak gitu jika tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan hak paten itu sendiri. Nah, selanjutnya ada contohnya. Yang pertama dari contoh hak cipta menurut pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, objek yang dilindungi oleh hak cipta diantaranya yang pertama seperti buku, pamflet, perwajian karya tulis yang diterbitkan, dan juga semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua seperti ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Yang keempat ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima ada drama seperti drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau untuk hak paten ini sendiri, ada hak paten atas slide to unlock pada Apple. Ide teknologi yang diajukan adalah slide to unlock dari perusahaan teknologi besar yaitu Apple. Sebenarnya fitur geser untuk membuka layar yang terkunci ini merupakan paten yang dimiliki oleh Apple, namun beberapa perangkat telah menggunakan fitur tersebut untuk memudahkan penggunanya. Jadi kalau kalian nemu fitur kayak slide to unlock atau fitur geser gitu di dalam HP kalian yang mereknya itu bukan Apple, jadi itu sebenarnya mereka ngikutin dari Apple gitu karena hak patennya itu udah dimiliki oleh Apple gitu dari fitur slide to unlock. Oke, next. Selanjutnya di sini ada hak cipta sebagai merek dagang. Mengutip Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, merek dagang adalah lambang yang dipakai oleh pedagang besar, bukan produsen untuk barang yang dibeli dari produsen tanpa lambang dagang. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Jadi merek dagang ini termasuk jenis hak kekayaan intelektual yang terdiri dari tanda, desain, atau ekspresi yang dapat dikenali untuk
mengidentifikasi produk atau layanan yang didistribusikan ke pasar gitu. Hak atas merek ini juga merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum. Dengan menggunakan merek itu sendiri, mereka juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya gitu. Adapun fungsi dari merek dagang yang pertama sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama gitu dengan produksi orang atau badan hukum lainnya. Yang kedua sebagai alat promosi. Merek dagang juga dapat digunakan sebagai alat promosi misalnya digunakan oleh seseorang atau badan hukum yang hendak memperkenalkan hasil produksinya kepada publik gitu. Mereka bisa menyebut mereknya gitu sebagai alat promosi. Dan yang terakhir ada sebagai jaminan atau mutu barang. Oke, next. Selanjutnya di sini ada hak cipta sebagai jaminan fidusia. Hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia tertuang dalam pasal 16 ayat 3 UU-HC tahun 2014. Hal ini tentunya sangat berarti pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaannya ke dalam jaminan fidusia. Pasal 16 ayat 3 UU-HC tahun 2014 juga mempertegas bahwa pencipta dapat menjaminkan karya ciptaannya melalui jaminan fidusia. Selain hal pencipta dapat memfidusiakan hal ciptaannya, hal ini diharapkan pencipta karya cipta juga mampu untuk meningkatkan kualitas suatu ciptaan. Selain itu, dengan dikeluarkannya UU-HC tahun 2014 juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM, sehingga kesiapan diharapkan Indonesia mampu bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN, terutama dalam bidang ekonomi. Objek jaminan fidusia ini jadi adalah benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Contohnya seperti sepeda motor, mobil, laptop, dan juga benda bergerak berwujud yang lainnya sesuai dengan objek jaminan lainnya. Sedangkan benda yang bergerak tidak berwujud ini contohnya seperti piutang, kekayaan intelektual, dan juga surat-surat berharga gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini mengapa harus ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta? Jadi alasan yang pertama di sini karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa. Yang kedua karena perlunya peningkatan perlindungan dan juga jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan sastra yang demikian pesat. Yang ketiga karena diperlukan implementasi dalam hukum nasional atas hukum internasional di bidang hak cipta. Dan yang keempat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang sudah kurang relevan gitu, yang digantikan atau diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi ini semua bersumber dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di dalam pasal 58 dia tuh terdapat beberapa hak dalam perlindungan sebuah karya. Jadi hak tersebut berdasarkan pada hak eksklusif yang terbagi menjadi dua. Yang pertama perlindungan hak moral. Jadi perlindungan hak moral ini melekat secara abadi pada diri pencipta walaupun terjadi modifikasi atau pembelian terhadap karya, nama dari penciptanya ini harus tetap dicantumin gitu. Yang kedua sebagai perlindungan hak ekonomi. Jadi hak ekonomi ini merupakan hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi, misalnya bayaran dari si penjualan karya itu sendiri. Hal ini juga meliputi beberapa hak yaitu penerbitan karya, penggadaan karya, serta pendistribusian ciptaan atau salinannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada kepemilikan hak cipta. Kepemilikan awal hak cipta. Kepemilikan hak cipta dari sebuah karya pada awalnya berada di tangan penulis. Statuta tidak hanya mengatur karya-karya yang ditulis oleh seorang individu, tetapi juga dengan karya-karya yang ditulis bersama dan karya-karya yang disiapkan atas arahan orang lain, seperti pemberi kerja dan pihak pemberi tugas. Jika karya tersebut adalah karya bersama, penulis adalah co-owner dari hak cipta. Istilah karya bersama berarti karya yang disiapkan oleh dua atau lebih penulis dengan maksud agar kontribusi mereka digabungkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau saling bergantung dari satu kesatuan. Contohnya sebuah lagu populer dibuat secara kolaboratif oleh komposer dan penulis lirik. Keduanya dianggap sebagai pemilik bersama dari hak cipta tersebut. Jika komposer dan penulis lirik bersama-sama menuliskan lagu yang populer, salah satu dari mereka dapat melisensikan performance lagu atau rekamannya ke soundtrack film. Namun, jika lagu tersebut tidak dibuat sebagai karya bersama, misalnya karena melodi ditulis 1 tahun dan liriknya ditambahkan beberapa tahun kemudian, maka komposer akan memiliki hak cipta hanya atas lagu tersebut dan penulis lirik akan memiliki hak cipta hanya dalam kata-kata dari lagu tersebut. Tidak ada yang dapat mengeksploitasi seluruh lagu atau melisensikannya. Yang selanjutnya ada karya yang dibuat untuk disewa atau work made for hire. Konsep work made for hire adalah salah satu konsep penting yang dibuat guna melindungi serta memastikan siapa pemilik hak kekayaan intelektual dari suatu produk atau hasil kerja. Misalnya, penulis atau kontributor artikel lepas di majalah, freelance programmer, bahkan peneliti. Saat programmer freelance tergabung dalam suatu tim project untuk mengembangkan software baru, apakah source code yang ditulis oleh programmer tersebut menjadi milik si programmer atau milik perusahaan? US Copyright Act 1980 memberikan konsep work made for hire dengan tujuan untuk mengontrol siapa yang menjadi pencipta atau pemegang hak cipta atas produk atau hasil kerja dalam suatu hubungan kerja. Apabila seorang karyawan menciptakan suatu produk atau hasil kerja dalam suatu hubungan kerja, maka produk atau hasil kerja tersebut secara otomatis menjadi milik perusahaan dan perusahaan dianggap sebagai pencipta dari produk atau hasil kerja tersebut. Hak moral ada di perusahaan. Dalam konteks Indonesia, UU Hak Cipta tahun 1982 telah mengenal konsep work made for hire, namun terbalik pengaturannya. Pada pasal 8 ayat 1 UU Hak Cipta tahun 1982 menyatakan bahwa jika seorang karyawan menghasilkan suatu produk atau hasil kerja yang dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka karyawan tersebut adalah pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali di perjanjian lain. Pendekatan yang sama diterapkan pada UU Hak Cipta yang baru dan sekarang berlaku, UU Nomor 19 Tahun 2002, dengan penambahan bahwa prinsip tersebut tidak hanya pada hubungan kerja, namun juga pada pekerjaan berdasarkan pesanan, freelance atau kontraktor independen. Dalam US Copyright Act, perusahaan secara otomatis menjadi pencipta. Sebaliknya, di Indonesia, karyawan adalah pencipta. Dari sisi perusahaan, terutama perusahaan di sektor bisnis yang mengandalkan sumber daya intelektual dari para karyawannya, hal ini menjadi penting, sebagaimana disebutkan di atas. Jika perusahaan hendak menjadi pemilik dan pemegang hak dari hasil kerja karyawannya, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian. Selanjutnya adalah ada pengalihan kepemilikan hak cipta. Dalam pengalihan hak cipta terdapat dua pengalihan hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Yang pertama ada hak moral. Pada pasal 5 UU Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk yang pertama tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dan yang kelima, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Pada pasal 5 ayat 2 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Jika hal ini terjadi, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Dalam rangka melindungi hak moralnya, pencipta berhak memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Pada pasal 98 ayat 1 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak dari pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat terhadap pihak yang dengan sengaja tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta setelah adanya pengalihan hak cipta atau seluruh ciptaan kepada pihak lain. Yang selanjutnya itu ada hak ekonomi. Nah, pada pasal 8 UU Hak Cipta mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Tidak seperti hak moral, hak ekonomi dapat dipegang oleh pihak lain selain sang pencipta. Pasal 9 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk penerbitan ciptaan, pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, atau salinannya, tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun. Pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Pada pasal 16 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Artinya, hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan beralihnya hak cipta, sebagaimana disebutkan pada pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta adalah pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak ekonomi bisa dilakukan secara sebagian atau seluruhnya. Pasal 17 ayat 1 UU Hak Cipta memperjelas bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Pasal 18 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. Spesifik untuk karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan atau musik yang dialihkan dan atau dijual hak ekonominya. Pasal 30 UU Hak Cipta mengatur bahwa kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang formalitas hak cipta. Next. Kurang lebih dalam satu dekade antara tahun 1977 sampai dengan 1989, tidak adanya fitur undang-undang hak cipta AS yang lebih dramatis berupa daripada undang-undang yang berkaitan dengan apa yang disebut formalitas hak cipta, pemberitahuan, pendaftaran, dan penyimpanan, terutama Kongres efektif pada tanggal 1 Maret 1989. Menghilangkan persyaratan bahwa pemilik hak cipta memberikan pemberitahuan publik tentang klaim hak ciptanya, persyaratan yang telah menjadi fitur utama hukum sejak 1790. Next. Formalitas berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 1909. Di bawah Undang-Undang 1909, sebuah karya yang tidak dipublikasikan
dapat dilindungi oleh undang-undang negara bagian dari penyalinan, pertunjukan, atau eksploitasi lainnya. Yang tidak sah, hak cipta common law negara yang diberikan kepada penulis atau penerima hak penulis, hak untuk menerbitkan sebuah karya untuk pertama kalinya. Setelah karya itu diterbitkan, perlindungan hak cipta negara bagian dicabut. Berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian dan Undang-Undang Federal, jika publikasi tersebut disertai dengan kepatuhan terhadap formalitas Undang-Undang Federal, khususnya penempatan pemberitahuan yang tepat pada semua salinan yang didistribusikan ke publik, perlindungan hak cipta federal diberikan bagian 10 dari Undang-Undang 1909. Dengan ketentuan bahwa setiap orang yang berhak atas gelar ini dapat memperoleh hak cipta untuk karyanya dengan menerbitkannya dengan pemberitahuan hak cipta yang disyaratkan oleh judul ini. Dan pemberitahuan tersebut harus ditempelkan pada setiap salinannya yang diterbitkan atau ditawarkan untuk dijual di Amerika Serikat oleh otoritas pemilik hak cipta. Setelah hak cipta federal dilampirkan, itu akan bertahan selama kurang lebih 28 tahun sejak tanggal dipublikasi. Dapat diperpanjang selama kurang lebih 28 tahun kembali. Next. Publikasi. Definisi publikasi sendiri itu menentukan kapan sebuah karya diterbitkan. Penting di bawah Undang-Undang 1909 tentunya, karena berfungsi untuk menentukan 3 fitur penting dari perlindungan hak cipta, demarkasi antara perlindungan negara, bagian, dan federal. Hilangnya semua perlindungan negara, kegagalan untuk mematuhi formalitas federal, dan titik awal dari mana jangkau waktu 28 atau 56 tahun hak cipta federal diukur. Contoh, dari publikasi terbatas yang kemungkinan besar tidak memerlukan penggunaan pemberitahuan hak cipta. Tidak ada keputusan pengadilan yang benar-benar berwenang. Adalah sebuah distribusi manuskrip ke beberapa penerbit majalah atau buku untuk tujuan meminta ekspresi minat dan pendistribusian bahan agar profesor sendiri kepada mahasiswa di mata kuliah universitas. Next. Nah, Undang-Undang 1909 mendefinisikan publikasi itu tentang pandangan yang berlaku bahwa penampilan sebuah karya tidak peduli berapa kali atau seberapa besar penontonnya, tidak akan merupakan publikasi yang akan melepaskan hak cipta. Next. Oke, ini pemberitahuan hak cipta berdasarkan Undang-Undang 1979. Apa sih, Bu? Ngapain dipresentasi? Pada tanggal efektif Undang-Undang Hak Cipta 1976, tanggal 1 Januari 1978, konsekuensi drastis dari kegagalan menempatkan pemberitahuan hak cipta pada karya yang dipublikasikan pada awalnya diperbaiki dan akhirnya dihilangkan sama sekali. Dari Januari 1978 hingga Februari 1989, pemberitahuan masih diperlukan, tapi tidak ada kesalahan atau menghilangkan pemberitahuan sepenuhnya yang mendorong karya tersebut ke dalam domain publik dan langkah-langkah yang wajar dapat diambil oleh pemilik hak cipta untuk mempertahankan hak cipta sejak 1 Maret 1989. Ketika Undang-Undang Hak Cipta diamandemenkan lebih lanjut untuk mengizinkan kepatuhan Amerika Serikat terhadap Konvensi Berne, persyaratan pemberitahuan telah dihapuskan sepenuhnya untuk karya yang diterbitkan pada atau setelah tanggal tersebut. Di bawah Undang-Undang 1976, hak cipta federal melekat pada sebuah karya segera setelah penciptanya, yaitu manifestasi dalam media ekspresi yang nyata. Hak cipta common law didahulukan dan publikasi tidak lagi berfungsi sebagai garis pemisah antara perlindungan negara dan juga federal. Next. Oke, ini adalah salah satu definisi publikasi menurut Undang-Undang 1976, kalau tadi 1909. Jadi definisinya itu pendistribusian salinan atau rekaman suara suatu karya kepada publik melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya, atau dengan sewa atau pinjaman. Penawaran untuk mendistribusikan salinan atau rekaman suara kepada sekelompok orang untuk tujuan distribusi lebih lanjut. Pertunjukan publik atau tampilan publik merupakan publikasi. Pertunjukan publik atau tampilan suatu karya tidak dengan sendirinya merupakan publikasi. Tuh, next. Persyaratan pemberitahuan dalam hal apapun dengan mendistribusikan secara resmi suatu karya kepada publik dengan bentuk salinan pasal 401 Undang-Undang tahun 1976 sebagaimana yang berlaku pada awalnya mengharuskan pemberitahuan hak cipta ditempatkan pada setiap salinan untuk mempertahankan hak cipta.
bagian 401A menyediakan bahwa setiap kali sebuah karya yang dilindungi dengan judul ini diterbitkan di Amerika Serikat atau di tempat lain oleh otoritas pemilik hak cipta, pemberitahuan hak cipta sebagaimana ditentukan oleh bagian ini harus ditempatkan pada sebuah salinan yang didistribusikan secara publik dari mana karya tersebut dapat dilihat secara visual baik secara langsung atau dengan bantuan mesin atau perangkat. Bagian 401B mengatur bentuk pemberitahuan itu adalah kata yang familiar atau kata hak cipta atau corp ditambah tahun penerbitan pertama dan nama pemilik hak cipta. Bagian 401C mengumumkan seperangkat aturan yang jauh lebih fleksibel daripada di bawah Undang-Undang 1909 untuk penempatan pemberitahuan, yang dimana harus ditempelkan pada salinan dengan cara dan lokasi sedemikian rupa untuk memberikan pemberitahuan yang wajar tentang klaim hak cipta. Next. Setoran dan pendaftaran. Lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang dua elemen formalitas lain yang telah menjadi perlengkapan hukum hak cipta sejak awal abad ke-20, deposit dan pendaftaran demi menjaga koleksi lengkap di Library of Congress. Pada bagian 407 dari Undang-Undang Hak Cipta 1976 tidak terpengaruh oleh Undang-Undang Implementasi Berne pada tahun 1988 mewajibkan pemilik hak cipta untuk menyetor ke kantor hak cipta dengan waktu 3 bulan setelah penerbitan sebuah karya, 2 salinan atau rekaman suara dari edisi terbaik. Jika tidak ada deposit yang dilakukan, daftar hak cipta dapat membuat permintaan tertulis untuk deposit tersebut, dan kegagalan terus-menerus dari pemilik hak cipta untuk mematuhi dapat mengakibatkan denda. Kegagalan untuk membuat deposit yang diperlukan tidak akan membatalkan hak cipta. Bagaimanapun, tidak ada persyaratan untuk menyimpan salinan karya yang diterbitkan. Hak cipta ada sejak suatu karya ditetapkan, tidak termasuk pendaftaran ke kantor hak cipta, dan karena persyaratan pendaftaran tersebut, kelengkapan berkas pendaftaran yang akan lebih besar. Akan tampak bahwa pengadilan mungkin akan mentolerir kekurangan hak kecil dalam kepatuhan pengguna. Next. Ini sebuah table yang dimana memberitahukan tentang Undang-Undang 1909 dan 1976. Mulai dari cara pandang melihat, pendaftaran opsional, menyetorkan, dan juga rekaman dan transfer terbentuk dari karya yang diterbitkan sebelum 1978 sampai dengan 1978 Februari hingga Februari 1989. Thank you. Penegakan hak cipta dan hukum negara Indonesia. Ini ada beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi, yaitu penjiplakan karya tulis. Sebuah karya tulis sangat rentan mengalami kasus penjiplakan, terutama di era digital saat ini. Sangat mudah menyalin karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Misalnya karya tulis seperti artikel, esai, buku, dan lainnya. Kriteria yang masuk dalam ranah penjiplakan adalah ketika Anda menerbitkan sebuah karya tulis yang meniru sebagian atau seluruh isi tulisan orang lain tanpa menyertakan nama penulisnya. Bahkan ketika Anda terinspirasi apabila isinya tulisan tersebut 70% sama dengan tulisan milik orang lain yang sudah diterbitkan lebih dulu, maka akan dianggap sebagai penjiplak, jadi harus sangat berhati-hati. Kemudian ada penjiplakan konten internet. Contoh pelanggaran lainnya adalah penjiplakan konten di internet. Dapat berupa tulisan, gambar, video, dan lainnya sebagainya. Umumnya hal ini terjadi karena kemudahan distribusi informasi di dunia maya. Hal ini membuat pengguna internet bisa dengan mudah menyalin konten milik orang lain, lalu mengakuinya sebagai milik sendiri. Penjiplakan seperti ini sangat rentan terjadi dan merugikan si pemilik konten aslinya. Yang selanjutnya itu pembajakan software. Ada juga kasus pembajakan software di mana oknum akan menyebarkan software tertentu di internet untuk didapatkan pengguna secara gratis. Padahal untuk memilikinya dibutuhkan lisensi yang harus dibeli. Banyak pengguna menggunakan software bajakan ini karena mahalnya harga software asli. Software yang banyak dibajak seperti Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, dan berbagai perangkat lunak lainnya. Pelanggaran hak cipta lagu.
Lagu juga sangat sering terjadi penjiplakan atau pembajakan, seperti menyediakan link dalam sebuah situs tanpa lisensi. Hal ini tentu akan merugikan pemilik lagu karena tidak mendapatkan royalti dari penjual lagu mereka. Untuk menghindari hal tersebut, bisa menikmati atau mendengarkan musik dari platform yang sudah resmi seperti Joox, Spotify, Apple Music, dan lainnya, atau dengan membeli akun asli si penyanyi. Banyak pelaku pelanggaran hak cipta tidak menyadari sudah melakukan pelanggarannya, namun tidak sedikit yang tahu melanggar, tetapi tetap melakukannya karena mengejar keuntungan. Kemudian ada plagiarisme atau mengutip sebagian atau seluruh kutipan dari orang lain, kemudian masukkannya ke dalam karya sendiri tanpa mencantumkan sumber sehingga seolah-olah kutipan tersebut adalah karyanya sendiri. Dia ada mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah isi dan bentuk untuk diumumkan. Yang terakhir ada memperbanyak karya orang lain dengan sengaja dan dipergunakan untuk kepentingan komersial. Kemudian ada beberapa cara untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran hak cipta yang terjadi. Bisa membuat gambar asli dengan sendiri, kemudian menghindari penggunaan gambar atau foto orang lain tanpa izin. Kemudian bila ingin memakainya harus menghubungi pemilik konten dan meminta izin. Kemudian ada membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil orang lain yang dibuat. Ada lagi alternatif lainnya untuk menggunakan program yaitu memiliki lisensi open source. Yang keenam, dibuatnya undang-undang pemerintahan tentang hak cipta sehingga beberapa orang yang melanggar bisa terjerat pasal yang akan mendapatkan sanksi pidana yang memberatkan pelaku pelanggaran, dan juga bisa melaporkan pelanggaran undang-undang hak cipta kepada pihak yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terus ada dengan menghindari adanya pelanggaran hak cipta, kita juga bisa mendaftarkan hak cipta, yaitu dengan cara bisa dilakukan secara offline, mendaftar di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, atau datang langsung ke kantor wilayah Kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan, atau bisa juga untuk saat ini secara online melalui halaman hak cipta di gip.go.id yang harus melakukan mekanisme dengan 6 langkah berikut, yaitu dengan membuat daftar akun. Pencipta karya dapat mendaftarkan akun hak cipta mereka di website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di alaman yang sudah disediakan oleh DJKI dengan mengisi beberapa data yang harus diisi seperti email, password, nama lengkap, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, status kewarganegaraan, jenis pemohon, jenis kelamin pemohon, dan telepon. Kemudian yang kedua itu bisa mengunggah berkas karya. Setelah registrasi atau daftar akun, pencipta karya harus mengunggah surat pernyataan, surat pengalihan hak, dan contoh karyanya. Kemudian langkah yang ketiga itu melakukan pembayaran. Pembayaran ini sejumlah biaya yang harus dibayarkan untuk mengurus hak cipta. Biayanya itu berbeda-beda tergantung jenis karya. Daftar biaya pengurus hak cipta ini bisa dilihat melalui halaman resmi DJKI. Kemudian yang keempat ada verifikasi. Pihak DJKI akan melakukan verifikasi karya yang sudah didaftarkan. Kemudian langkah selanjutnya itu persetujuan. Jika karya telah lolos tahap verifikasi, DJKI akan menyetujui karya dari pencipta. Kemudian langkah terakhir yaitu penerbitan sertifikat hak cipta. Penerbitan sertifikat hak cipta tahap akhir adalah penerbitan sertifikat hak cipta yang sudah disetujui oleh DJKI, dan pencipta dapat mengundi sertifikat melalui akun hak cipta yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian ada hukum negara Indonesia. Pada umumnya untuk saat ini hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Dalam undang-undang tersebut banyak menjelaskan hak cipta. Selain itu, setiap pelanggar hak cipta akan mendapatkan sanksi sesuai pasal yang dapat menjerat pelaku menurut Undang-Undang Hak Cipta. Namun ada beberapa ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, seperti ciptaan yang dilindungi pada pasal 40. Pada ayat 1, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya. Yang B, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang C, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. D, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. E, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. F, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase. G, karya seni terapan. Yang H, karya seni arsitektur. I, peta. J, karya seni batik atau seni motif lain. K, karya fotografi. L, potret. M, karya sinematografi. N, terjemahan, tafsir, saduran, bunga, rampai, basis, data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Yang O, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. P, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Q, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. R, permainan video dan program komputer. Kemudian ada hasil karya yang tidak dilindungi dalam hak cipta, yaitu terdapat pada pasal 1 dan pasal 42. Kemudian ada hukum negara, ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta terdapat dalam pasal 112, 113, 114. Yaitu dijelaskan pada 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 7 ayat 3 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 114, setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam bentuk yang sengaja atau membiarkan penjual dan barang hasil pelanggaran hak cipta terkait di tempat perdagangan yang dikelola sebagai dimaksud pasal 10 dipenjara dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian ada di pasal 13 ada 4 ayat yang dimaksudkan dari setiap ayatnya memberikan tindak pidana yang berbeda, seperti ayat 1 yaitu dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi akan untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda 100 juta. Kemudian di ayat 2, setiap orang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta menggunakan hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk kebutuhan secara komersial, pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Ayat 3, setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta akan dipidana penjara paling lama 4 tahun atau dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang keempat, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kasus Indonesia yang pertama yaitu ada lagu Keke Bukan Boneka. Next. Di sini kasus KKI yaitu yang mana Rahmawati KKI Cantika Putri
Lahir 23 Maret 1995, wanita yang kerap disapa KKI ini adalah seorang beauty vlogger yang dikenal dengan pembuat konten tata rias dengan menggunakan balon, dan karena sudah merasa terkenal, akhirnya KKI ini merilis sebuah lagu pada hari Jumat 29 Mei 2020 dengan berjudul lagu Keke Bukan Boneka. Dan lagu ini sempat viral di YouTube hingga trending nomor 1 pada waktu itu, hingga menggeser lagu dari K-pop itu Blackpink kalau nggak salah. Lagu Keke ini menggeser lagu Blackpink kalau nggak salah waktu itu. Dan untuk permasalahan kasusnya sendiri, lagu Keke ini sangat mirip dengan sang penyanyi asli Rini Wulandari yang berjudul Aku Bukan Boneka yang rilis tahun 2007. Lagu Keke ini juga ada yang memberikan komentar positif dan ada juga yang negatif karena lagu yang dikeluarkan ini sangat mirip dengan penyanyi aslinya, dan juga Keke tidak menyertakan siapa penyanyi atau penulis asli dari lagu di akun YouTube miliknya itu. Bahkan sang penulis lagu memberikan sebuah protes karena ada bagian lirik serta nada dari KKI ini mirip dan diubah tanpa seizin pencipta yang bernaung di label Sony Music. Beberapa netizen mengatakan bahwa Rin ini pansos ke KKI karena lagunya yang dulu itu nggak laku, itu sekarang menjadi viral berkat KKI. Oleh karena itu, suasana menjadi memanas, dan mungkin juga eh, ada juga netizen yang berkata bahwa seharusnya si Rin ini tuh bersyukur karena lagunya itu tuh karena dulu nggak laku, sekarang jadi laku karena adanya KKI. Gitu. Tapi di sini ada kesalahan pada KKI karena KKI juga tidak memberikan tidak menyertakan siapa penyanyi atau penulis asli dari lagu itu di akun miliknya itu. Dan pendapat Novi Umar selaku penulis lagu asli ini adalah Novi Umar memaklumi KKI karena mungkin ia tidak memahami terkait HKI sebab ia baru merilis lagu pertamanya yang belum mempunyai beberapa album atau sebagainya seperti artis-artis yang udah terkenal kayak Justin Bieber atau siapapun gitu. Tapi di sini Umar berkata nggak mungkin KKI ini nggak punya seorang manajer ataupun manajemen yang ngerti di HKI ini, atau bahkan tempat studio ia bikin lagu tersebut nggak mungkin juga ada yang tidak mungkin ada yang tidak mengetahui terkait HKI tersebut karena sangat disayangkan banget untuk KKI karena dia ini orang awam yang mungkin nggak tahu apa-apa tentang HKI ataupun yang lainnya. Dan Novi juga tidak tahu alasan kenapa videonya KKI ini hilang di YouTube, dan video KKI juga sempat pernah hilang di YouTube karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Dan Novi juga sempat mendapatkan DM dari KKI bahwa ia meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh Novi. Bahkan Novi juga mengatakan nggak apa-apa kalau emang videonya ini tetap ada di YouTube, tapi semua itu diserahkan kembali kepada Sony Music karena ini asetnya mereka gitu. Bahkan Novi juga berkata untuk menyelesaikan masalahnya ini secara baik-baik atau tidak ke jalur hukum, dan YouTube juga mempunyai aturan ketat terkait hak cipta ini, makanya itu membuat videonya KK ini tuh hilang gitu. Next. Dan di sini ada klarifikasi Rini atas hilangnya lagu KKI. Ada di sebuah akun sosial milik dia di Instagram. Dia berkata, halo semua, nampaknya ada yang harus diluruskan nih karena membloknya komentar di postingan sosial medianya dia. Terkait dengan di take down-nya lagu Keke Bukan Boneka adalah di luar dari wewenangnya Rini. Semua adalah keputusan label Sony Music ID dan juga Novi Umar selaku pemilik hak cipta dari Aku Bukan Boneka, yang dimana Sony Music sekarang bukan lagi labelnya Rini. Jadi Rini ini nggak bekerja sama lagi sama Sony Music. Dan kenapa ada tulisan copyright claim by Rini Idol Aku Bukan Boneka? Di sini video yang kena take down sama YouTube selalu mencatut judul lagu dan penyanyi aslinya. Jadi nama dia beserta judul lagunya itu tercantum di situ. Jadi bisa aja lagu KK ini emang benar-benar hilang karena adanya copyright dari Rini sendiri. Gitu. Dan semoga teman-teman bisa paham sama apa yang terjadi saat ini. Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu. Dan sekian berapa lama YouTube menayangkan kembali lagu KKI, dan YouTube
menayangkan kembali video KK karena sebelumnya menuai kontroversi antar penyanyi asli dan juga KK. Semua masyarakat bisa menikmati video lagu KK lagi yang berjudul Aku Bukan Boneka. Next. Di sini ada kasus Indonesia kedua yang mana di PON ke-20 ini dia ada pembukaan sebuah lagu berjudul Aku Papua yang tidak memiliki izin. Di kasus lagu di acara PON ke-20 ini, lagu berjudul Aku Papua ini milik mendiang Frankie Sahilatua yang diklaim telah dinyanyikan saat upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua tanpa izin yang dilaksanakan di Stadion Lukas NMB dan sempat dinyanyikan oleh Michael Jakirimilena, Edo Kondologit, dan Noel Idol saat pembukaan PON ke-20 Papua pada Sabtu 2 Oktober 2021. Istri dari almarhum Frankie bernama Harwa Tiningrum, sering disapa sebagai Antik, ini nggak terima kalau dianggap belum minta izin dengannya karena dia selaku ahli waris dari lagu tersebut gitu. Dan oleh karena hal itu, Antik bersama kuasa hukumnya yang bernama Igor Renjana mengajukan dugaan pelanggaran hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI pada 10 Oktober 2021. Dan hal yang dilakukan adalah channel YouTube hal yang dilaporkan adalah channel YouTube milik Sekretariat Presiden yang menampilkan aksi panggung Edo Kondologit bersama Noel Idol dan juga Michael Jakarimilena yang menyanyikan sebuah lagu Aku Papua di acara pembukaan tersebut. Dan pihak keluarga Frankie merasa dirugikan karena pihak keluarganya ini yang memiliki lagu Aku Papua merasa dirugikan karena tuh mereka percaya di acara PON-nya tersebut itu pasti mendapatkan hak ekonomis bagi setiap musisi yang lagunya ditampilkan di sana. Dan ini adalah sebuah karya yang dibawakan Frankie Sahilatua, seharusnya diapresiasi itu. Dan Antik mengadukan hal ini dengan menyertakan pasal 113 ayat 3 Undang-Undang tentang Hak Cipta dan berbunyi setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak ini 100 juta rupiah. Dan DJKI menyelidiki kasus Aku Papua menanggapi laporan kasus yang masuk melalui halaman pengaduan dgip.go.id. DJKI tengah melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu ahli waris seperti Antik dan penyelenggara PON ke-20 dan juga publisher lagu Aku Papua hingga lembaga manajemen kolektif atau LMK yang menaungi Frankie Sahilatua selaku pencipta. Di sini pihak PON ke-20 ini meminta maaf kepada pihak keluarga Frankie mengenai masalah yang terjadi terkait penggunaan lagu yang diciptakan Frankie berjudul Aku Papua. Pihak PON ke-20 dan kuasa hukum keluarga Frankie Sahilatua ini awalnya itu sudah sempat bertemu dan untuk meminta maaf atas adanya lantunan lagu Aku Papua milik Frankie yang belum mendapatkan izin dari keluarganya. Dan mendengar hal itu, Igor selaku kuasa hukum dari keluarga Frankie ini merasa tetap akan melanjutkan proses hukum yang ada. Dan pihak PON ke-20 Papua juga meminta agar ada pertemuan dan pembicaraan lagi di lain waktu. Namun hal ini belum dapat dipastikan lebih lanjutnya dan beberapa netizen juga berpendapat yang negatif dan juga positif. Mungkin kalau untuk yang negatifnya sendiri kayak pihak pun kan udah minta maaf gitu, kenapa nggak dimaafin, kenapa dia tetap ke jalur hukum. Mungkin si pihak Frankie-nya ini malah mencari duit gitu, mungkin aja bisa seperti itu. Atau kalau untuk komentar positifnya ya mungkin beberapa ada yang bilang kalau kayak dicoba ambil hikmahnya aja, mungkin lain waktu jangan seperti itu untuk pihak pun sendiri, apa-apa harus minta izin dulu dan sebagainya. Untuk pihak kasus yang di luar negeri akan dilanjutkan oleh Mary.
Selanjutnya itu ada kasus dari luar negeri. Yang pertama, Eminem gugat partai berkuasa Selandia Baru yang gunakan lagunya. Next. Lagu yang digunakan Partai Nasional dalam sebuah iklan tahun 2014 lalu itu, menurut Eminem, diambil dari lagu Love Yourself, yang dimana lagu ini merupakan lagu lumayan populer. Namun pengacara partai berpendapat yang digunakan sebenarnya bukan dari lagu Love Yourself, tetapi komposisi Eminem SQ atau yang berkarakter Eminem yang dibeli dari sebuah perpustakaan musik. Partai Nasional Selandia Baru telah diperintahkan untuk membayar penyanyi rap Amerika Serikat Eminem lebih dari 500 US dollar atau lebih dari 5 miliar. Setelah pengadilan memutuskan bahwa sebuah lagu yang digunakan dalam kampanye pemilu partai tersebut pada tahun 2014 adalah pelanggaran hak cipta terhadap rapper S itu. Lagu yang digunakan selama kampanye pemilu Partai Nasional yang sukses di tahun 2014. Pengadilan dibuka Senin tanggal 10 bulan 5 dan kedua gubahan tersebut diputar di ruang sidang. Pengacara dan 8 Mile Style yang merupakan perusahaan yang mewakili Eminem mengatakan lagu Love Yourself adalah karya atau ikonik dan tidak diragukan lagi sebagai permata dalam mahkota karya musik Eminem. Adapun iklan video partai yang dipermasalahkan memperlihatkan sekelompok atlet dayung dengan pesan suara yang meminta agar orang-orang mempertahankan tim yang berhasil dan kembali ke kantor Partai Nasional. Musik latarnya Eminem SQ terdengar mirip dengan Love Yourself yang digunakan dalam film Eminem tahun 2002 berjudul 8 Mile. Gubahan itu diambil dari sebuah perpustakaan yang diproduksi oleh perusahaan musik Beatbox. Beberapa komposisi musik yang mirip dengan gubahan terkenal namun cukup berbeda untuk menghindari pelanggaran hak cipta sering ditemukan di perpustakaan musik untuk keperluan komersial. Bagaimanapun, pengacara Partai Nasional Greg Arthur mengatakan hak cipta tidak terbukti oleh nama yang diberikan ke satu karya musik. Sidang masih akan dilanjutkan dan hakim diperkirakan akan mengambil keputusan 1 pekan kemudian. Hasil dari gugatan tersebut, Eminem dinyatakan menang pada Partai Politik Selandia Baru. Pada tahun 2014 lalu, Partai Nasional Konservatif menjalankan kampanye pemilu dengan sebuah iklan yang menggunakan lagu yang berjudul Eminem SQ. Lagu tersebut dianggap memiliki kesamaan nada dan lagu Love Yourself. Iklan tersebut ditayangkan sebanyak 186 kali sepanjang kampanye. Sebelum ditarik kembali, Eminem dan perusahaan penerbitnya yaitu 8 Mile Style kemudian melayangkan gugatan atas tuntutan penjiplakan. Pengadilan Tinggi Selandia Baru yang dipimpin oleh Hakim Helen Kuhl memutuskan bagaimanapun pengadilan memerintahkan pada Rabu lalu bahwa lagu itu memiliki kesamaan yang mirip dengan karya asli dari Eminem dan menambahkan adanya pelanggaran UU hak cipta dan memenangkan rapper tersebut dan memerintahkan Partai Nasional Konservatif untuk membayar 600 dolar New Zealand serta ditambahkannya dengan bunga yang mereka terima. Selanjutnya itu ada kasus yang kedua yaitu Spotify dituntut 1,6 miliar dolar atas pelanggaran hak cipta. Next. Dilansir dari VOA Indonesia pada tanggal 3 bulan 1 2018, perusahaan streaming musik Spotify dituntut oleh Wixen Music Publishing minggu lalu karena diduga menggunakan ribuan lagu, termasuk lagu-lagu karya Tom Petty, Neil Young, dan The Doors, tanpa lisensi dan kompensasi kepada penerbit karya musik. Wixen merupakan pemegang lisensi eksklusif untuk lagu-lagu seperti Free Fallin', karya Tom Petty, Like My Fire, karya The Doors, God We Got Good Thing oleh Weezer, dan karya musisi lain seperti Stevie Nicks menuntut ganti rugi dan kompensasi setidaknya senilai 1,6 miliar dolar. Dalam gugatannya, Wixen menuntut Spotify membayar denda sebesar 1,6 miliar USD atau sekitar 21,6 triliun. Dikarenakan perusahaan Spotify tidak memiliki lisensi langsung atau lisensi wajib dari Wixen yang memperbolehkan perusahaan tersebut
untuk memproduksi ulang dan mendistribusikan lagu-lagu tersebut, kata Wixen dalam tuntutan hukum yang diajukan ke Pengadilan Federal California. Next. Wixen juga menuduh Spotify menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu penyediaan layanan lisensi dan royalty Harry Fox Agency. Menurut Wixen, pihak ketiga tersebut tidak memadai untuk mendapatkan lisensi-lisensi yang dibutuhkan. Spotify juga menolak untuk memberikan komentar. Pada bulan Mei, perusahaan yang bermarkas di Stockholm, Swedia, setuju membayar lebih dari 43 juta dolar untuk menyelesaikan rencana tuntutan bersama yang menuduh Spotify tidak membayar royalti untuk beberapa lagu yang disediakan kepada pengguna. Ini bukan pertama kalinya Spotify menghadapi kasus hukum terkait lisensi dan hak cipta. Di bulan Mei 2017 lalu, Spotify juga setuju untuk membayar sekitar 43,5 juta US dollar atau 579,4 miliar untuk menyelesaikan gugatan hukum hak cipta dengan artis di Amerika Serikat. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan oleh presentasi kelompok kami dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.